Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Abdullah yang paling ganteng dan sangat memprihatinkan. Oke, seperti biasa saya mau berbagi ilmu yang saya bagikan hari ini adalah tentang pikun atau pelupa ya. Semua orang tahu yang namanya penyakit pikun atau pelupa ya. Penyakit pikun atau pelupa bisa menimpa siapa saja, baik anak-anak, remaja, orang dewasa maupun orang tua ya. Penyakit pikun atau pelupa itu penyakit dadakan, penyakit tanpa diduga-duga ya. Penyakit seperti jelangkung, datang gak dijemput, pulang gak diantar ya, seperti itu ya. Inilah yang namanya penyakit pikun ya. Pernah saya meneliti dan uji coba tentang penyakit pikun dan pelupa ya. Penyakit pikun dan pelupa itu dikarenakan tidur di waktu asar ya. Apabila Anda tidur di waktu asar, contohnya ya, setelah Anda sholat asar terus Anda tidur, itulah menyebabkan Anda penyakit pikun atau pelupa ya. Pernah suatu hari saya sholat di desa tetangga ya. Kemungkinan imam sholat di musola ini habis sholat asar dia tidur ya. Dan pada waktu sholat maghrib, apa yang terjadi? Karena dia habis sholat asar dia tidur, terjadilah dia penyakit pikun atau pelupa ya. Jadi pada saat dia melaksanakan sholat maghrib di musola tetangga saya, dan saya kaget tercengang. Rupanya bukan sholat maghrib yang dia dilaksanakan, malah sholat subuh. Pada saat sholat maghrib dia melakukan sholat subuh 2 rakaat beserta doa kunutnya. Yang lebih heran lagi, saya bingung sama makmumnya semua. Gak ada satupun yang berani mengingatkan kepada imam musola itu. Bahkan sholat pun lancar, tidak diulang lagi. Saya pun bingung. Pada saat saya mau mengingatkan, saya kan namanya bukan kampung saya ya. Saya tahu itu salah, akan tetapi saya tidak berani menegur. Tidak berani menegur kenapa? Karena saya bukan orang tempatan. Saya orang pendatang yang berjualan. Pada saat itu saya sedang berdagang cilok ya. Berdagang cilok malam. Saya mencoba keliling ke desa tetangga. Pada saat itu maghrib. Terjadilah azan maghrib. Nah disitulah saya sholat mencoba ya di musola ya. Ternyata apa yang terjadi begitu saya ikut sholat maghrib, ternyata 2 rakaat berserta kunutnya. Kemungkinan ini adalah sholat subuh. Bagi para imam musola, ustadz-ustadz yang di masjid, mohon untuk jangan tidur di waktu asar ya. Karena akan menyebabkan Anda pikun dan pelupa. Dan ini sudah kejadian ya. Pertama kalinya saya ikut sholat berjamaah bersama imam musola, melaksanakan sholat maghrib itu 2 rakaat beserta kunutnya. Kemungkinan imam musola ini melakukan sholat subuh 2 rakaat. Yang lebih anehnya lagi, semua imam pada diem, gak ada yang menegurnya, mengucapkan subhanallah gak ada, tepuk tangan juga gak ada. Anehnya di situ. Anehnya ya, makanya saya ikut-ikutan. Akan tetapi saya pada saat sholat maghrib yang dilakukan imam ini kan sholat subuh, maka saya sholatnya diulang di lain musola. Seperti itulah. Seperti inilah kisah nyata saya pada saat sholat maghrib, maka saya terpaksa mengulangnya di musola yang lain sholat maghrib, jadi sholat sendiri ya. Karena sholat yang tadi itu salah, aturan sholat maghrib kan 3 rakaat, ini malah sholat subuh 2 rakaat beserta kunutnya. Ini pada saat sholat maghrib ya, malah yang dilakukannya sholat subuh seperti itu ya. Inilah penyakit pikun yang dirasakan ya. Jadi buat ibu-ibu, buat bapak-bapak, buat kawan-kawan, agar Anda terhindar penyakit pikun, maka di waktu asar, habis sholat asar, maka Anda jangan tidur ya. Agar Anda supaya tidak pikun dan pelupa ya. Penyakit pikun dan pelupa juga bisa menimpa kepada anak kecil, orang dewasa, remaja, orang tua. Jadi bisa menimpa kepada siapa saja ya, seperti itu ya. Saya juga pernah meneliti dan menguji coba ketika saya
tidur habis sholat asar waktu saya kecil ya. Saya meneliti dan mencobanya. Ketika itu menjelang maghrib azan, aku pikir ini sholat subuh, ternyata sholat maghrib ya. Sudah pagi ya, jadi saya mandi buru-buru pergi ke sekolah seperti itu ya. Nah saya bingung, loh kok udah jam 7 masih gelap. Biasanya kan kalau udah jam 7 pagi itu kan terang, ada sinar matahari, kok ini masih gelap. Rupanya pas saya nengok lagi jam, ini jam 7. Terus saya ingat-ingat lagi, rupanya jam 7 malam bukan jam 7 pagi. Seperti itulah terjadi reaksi. Mungkin di tempat kalian juga pernah merasakan ada ibu-ibu atau bapak-bapak atau anak-anak merasakan seperti hal seperti saya. Pada saat habis sholat asar Anda tidur terus sampai maghrib baru bangun, dikiranya itu azan subuh. Padahal itu baru sholat maghrib ya, azan maghrib ya. Jadi disitulah terjadinya penyakit pikun ya, penyakit pelupa ya. Jadi buat ibu-ibu, buat bapak-bapak, buat kawan-kawan, agar Anda terhindar dari penyakit pikun, maka habis sholat asar jangan tidur ya. Bagi ini pelaku yang yang suka kerja beraktivitas pada siang hari ya. Tapi saya sudah mencoba, kalau saya kan pada malam hari kan nggak pernah tidur kan, jadi saya kadang sering juga melakukan habis sholat asar saya langsung tidur lagi. Tujuannya supaya tidak ngantuk ya, seperti itu ya. Jadi saran saya buat ibu-ibu, bapak-bapak, dan kawan-kawan, habis sholat asar janganlah tidur, supaya Anda terhindar dari penyakit pikun atau pelupa ya. Biasanya penyakit pikun atau pelupa itu reaksinya terjadi pada maghrib ya. Reaksinya pada maghrib. Maghrib ini dikira subuh, padahal maghrib ya, seperti itu. Itu terjadi reaksi yang bukan berbeda ya. Oke, ini sajalah yang saya sampaikan tentang ilmu penyakit pikun, agar ibu-ibu, bapak-bapak, dan kawan-kawan terhindar dari penyakit pikun dan pelupa, supaya Anda jangan tidur habis sholat asar ya, supaya Anda tidak kena penyakit pikun atau pelupa. Oke, ini saja yang saya dapat sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.